selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ibu dan Bapak, ini Pak Menteri, ini Pak Menteri saya ini. Jadi pas Pak, saya juga mau melapor. Jadi presentasi yang punya saya ini masih bilang kok bagus sekali Pak. Itu sebenarnya Pak yang belakang manfaat dari Undang-Undang 12, tapi manfaatnya langsung dengan angka-angka data grafik ya. Baik, kita mulai saja Mbak, tapi kalau depannya nggak usah lama-lama. Belum ya. Jadi kalau apa yang saya pegang kan sebagian dulu masih RUU. Jadi kalau dengan terus saja dengan Pak Nuh itu tiap kali saya konsultasi itu jawabannya gini, Mas nek kaya ngono tunggale kae. Jadi ya hari saya terus bawa barang baru. Nah, barang barunya itu nggak boleh lepas dari masalah karena itu. Nah, sekarang itu ya saya ingat itu aja, jadi saya datang ke sana kemana-mana. Pak Nuh kalau saya diundang, saya boleh ngomong yang lain. Kenapa yang ngomong ya panjenengan tidak ngomong gitu. Tapi dasarnya ya panjenengan ngomongkan. Oke, ya. Terus saja. Ini gambar yang sebetulnya ya. Inilah yang sebetulnya kita pengen kelola, pengen mempunyai peradaban bangsa, ya. Dan kalau praktis di LAN sendiri yang kita mumet Pak Nuh ya, orang kita itu nggak sesuai standar, apalagi itu yang jelas standar nggak masuk aja. Misalnya saya pengen jadi pilot gitu Pak, terus habis itu maksa sama Mas Misri, Mas mumet dong, lupa sampai kakinya aja banyak gitu ya. Nah itu nanti mudah dari terbangnya pasti nggak enak gitu. Nah inilah kesulitan dari bangsa kita, maunya yang gampang. Habis itu bayar juga nggak mau, murah sekali ya gitu. Susah ya, berapa namanya 50.000 mau selamat gitu ya. Nah itulah yang harus kita gambarkan. Ya, ini, nah, gitu ya. Inilah sebetulnya yang disusun tadi asas dan lain sebagainya sudah yang oleh Pak Nuh. Tapi ujungnya kan dari situ, peradaban bangsa yang di masyarakat. Kan kami itu yang masyarakat. Lu maunya kok malah pemerintah gitu ya? Pemerintah enggak, pemerintah pasti akan sangat terbatas. Terus gambarnya coba. Ini terus saja Mbak. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nuh. Terus ini terus saja. Nah kan seperti itu terus yang tadi. Nah seperti kan pengennya kan yang unggul. Nah kalau unggul standarnya harus tinggi. Sudah. Bayarannya harus mahal. Kan gitu ya. Kalau murah ya nggak apa-apa. Kayak saya tadi naik LRT, desek-desek kan nggak apa-apa, bayar murah tapi kan cepat Pak. Ke situ nggak sampai 20 menit Pak, saya udah sampai di sini. Bapak 2 jam kan. Bapak nyaman, bayarnya mahal. Nah saya murah tapi bagus. Nah gimana caranya? Nah, itu yang harus kita kerjakan. Terus ini semua kalau secara umum ya, yang atas saja, akses diperlukan, affordable ya, terjangkau gitu. Termasuk untuk universitas ya. Ini terlalu canggih. Nah, oke. Dan jangan lupa kita itu sebetulnya batas-batas kan jadi nggak kelihatan lagi.
sama mobile nanti. Supaya kita mobile, ya, kita harus pakai standarnya tinggi. Karena kalau standarnya rendah, kan susah. Jadi saya cukup beruntung lah tadi. Jadi kalau saya itu disuruh naik LRT nggak masalah. Nanti saya disuruh naik BRB-nya Pak Osman juga nggak masalah. Gitu. Coba kalau nggak punya teman Prof Osman, kan nggak bisa naik BRB-nya Prof Osman kan gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau bisa spektrumnya seluas mungkin. Ya, oke. Nah, yang punya spektrum paling luas bukan pemerintah, pasti bukan pemerintah, pasti masyarakat. Pemerintah itu mau suruh naik LRT aja dipaksa. Kalau saya kan nggak ada yang maksa. Dengan sukarela, wong seneng. Untungnya Pak Nur pasti juga ngalami kan di metro Pak ya, di Paris kan. Kemudian saya sendiri kebetulan sekolahnya di Jepang, ya nggak apa-apa, seneng gitu. Dirjen-dirjen kan naik kereta api semua di sana, CC dan lain sebagainya. Terus, nah ini alasan ya pada waktu itu secara yuridis formal kita ajukan. Ya, jadi di sini sebetulnya ya. Jaminan pemerintah memajukan impact terintegrasi, tapi sistemnya itu satu. Tapi kita juga dosen itu bisa melaksanakan tugas dengan baik. Itu antara lain ya di landasan yang kita perlukan. Oke, terus, nah ini amanahnya, oke ya, nggak usah saya bacakan lah. Ini ada di undang-undangnya. Terus. Konstruksi secara luasnya, ya, jadi sudah sangat lebar sehingga di sana itu yang merah-merah itu akreditasi penjaminan mutu, semuanya diatur di sini, sudah keluar semua, ya. Terus, nah ini kalau ini undang-undangnya nanti cepat saja, banyak kita tunjukkan bahwasannya secara utuh, terus saja. Nah, ini kan begini, nanti ada satu bab sendiri itu yang memang terkait dengan akreditasi. Ya, terus saja. Terus, ini ketentuan umum, terus. Nah, di sini dibuatnya. Jadi ini secara rinci ada di sini. Kalau peran serta dari masyarakat supaya betul-betul independen, tadi Pak Muhammad sudah menyampaikan. Terus saja kali ini terus saja sampai habis. Nah, ini kan yang dia kelola. Tetapi jangan lupa loh yang bawah ini juga penting. Jadi Pak Nur, kalau saya boleh laporan, saya sendiri mengelola PTS sekarang ini. Yang Bapak yang tanda tangan meresmikan. Pak Nur pada waktu itu cuma karena saya sendiri masih ngurus yang ITB itu, nah itu kan ngurusnya tidak. Nah ternyata sesudah ngurus PTS Mas Usman, suasananya beda sama sekali. Pak Ucok sekarang juga ngurus PTS dengan PTN. Gambarannya gini, PTN itu semuanya ada, apalagi kelasnya ITB atau UI, wah semua ada. PTS semuanya nggak ada, termasuk mahasiswanya. Bener kan? Jadi saya sendiri nggak mudah. Mahasiswanya berapa gitu ya. Nah, kemudian saya berpikirnya sederhana. Barangkali kalau uangnya ada, mahasiswanya ada. Saya tinggal minta tahu. Oh banyak di Indonesia orang yang punya uang, ya. Sampai dikasih, mahasiswanya dikasih suruh sekolah tempat saya juga gak mau juga gak mau. Mengapa? Alasannya itu mutu. Nah, mutu itu apa? Yang dia lihat akreditasi. Nah, akreditasinya pada waktu saya masuk sekolah itu Pak, akreditasinya C semua aja.
Wah itu tadi begitu saya woro-woro ke sekolah-sekolah, Pak ini udah saya yang bayar, kamu masuk aja. Enggak, saya Pak lain kali aja. Akibatnya apa yang saya lakukan? Ya sederhana kan? Shortcutnya jelas. Masyarakat hanya yakin kalau sekolah saya bermutu. Sekolah saya bermutu itu apa? Ya saya harus panggil Pak Ucok atau Pak Misri gitu. Lihat ini tadi Pak Misri sampai nanti kasih. Begitu naik jadi balik Pak Nur. Tahun lalu saya cuma 600 mahasiswa. Begitu ada yang baik, saya menjadi nggak dapat 800. Tahun ini sudah dapat 1.200. Wah. Ini praktis banget. Akreditasi terkait dengan mutu, masyarakat percaya bahwasanya mutu ini akan memberikan harapan. Terus, ya, oke, ini konstruksinya ya. Jadi semua satu-satuan begitu. Ini masih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terus, ini terus saja. Ini konstruksi dari perguruan tinggi yang memang sesuai dengan Undang-Undang 12 ya. Inginnya seperti itu. Terus, ini sistem penjaminan mutunya. Oke, ya. Jadi ada yang dari dalam kita sendiri di perguruan tinggi, yang dari luar itu ya dari masyarakat, ya, ban atau lam. Terus ini pasalnya, gitu. Terus saja, terus, nah, terus nanti jadi mutu. Oke, nah, kemudian, ya, terus. Nah, ini dilaksanakannya. Jadi kan sekarang ini ada peraturan Menteri nomor 53. Ini menggantikan banyak ini Mas. Gitu ya. Nah memang apa yang dipikirkan Pak Menteri nanti itu barangkali ya sudah, yang ini diganti sama ini satu aja. Ada beberapa kekurangannya ya kita kritisi saja. Kebetulan Pak Menterinya sekarang Pak Billy itu ya. Tidak pakai S, tapi nanti mana-mana yang perlu diperbaiki ya nggak apa-apa, kita beri masukan aja kepada beliau. Terus ada lagi yang Permen 44, mungkin lebih seru lagi. Terus ya. Nah ini banyak peraturan mau dirintis di situ. Oke ya, termasuk ini yang profesor Profesor apa namanya Profesor Nisa itu ada sistem itu. Kalau yang dipikirkan sebetulnya itu ada benernya juga. Terus, nah ini nih sekarang kita lihat nih, jadi manfaatnya apa ini kira-kira, ya? Monggo terus. Apakah mendorong akses? Terus, ya. Ini gambarnya, ini Pak Nur laporan. Ini saya terakhir kan tulis di buku saya ini sampai sini Pak Nur. Nah kemudian ini 2025 PTN-nya, terus PTS, oke, ya. Terus jumlah mahasiswa, ya, double. Terus angka partisipasi kasar naik terus, ya. Terus juga ini yang bagus ini. Ini artinya apa? Yang pendapatannya lebih rendah itu mulai masuk juga ke pendidikan tinggi. Ya. Terus apakah mendorong mutu? Kita lihat. Ya, jumlah dosennya 2 kali lipat. Ternyata masih berlandaskan undang-undang itu. Kita masih bisa mengelola dosen. Ya, kinerjanya oke. Ini kan banyak 2 kali lipat kira-kira. Ya, terus, nah profesor juga gitu, banyak sekali.
ya, buahnya banyak, cuma profesornya. Tapi itu masih sedikit prosentase, ya, masih sangat sedikit, dan mayoritas ada di PTN, ya. Terus, ya, ini pertumbuhan jumlah profesornya, ya. Terus status akreditasi, nah ini cuma hanya angka-angka yang dahulu itu saya belum tidak saya masukkan, tetapi at least ini memberikan harapan yang lebih baik, ya. Terus ini proporsi dosen yang bergelar doktor kalau kita ingin membandingkan dengan yang lain, ya. Jadi Indonesia masih sangat kurang, gitu ya. Meskipun nanti kalau kita menerapkan standarnya dosen itu harus doktor, wah repot. Meskipun suatu saat ya memang seperti itu. Ini loh contohnya. Ya Jepang, ya secara kalau nggak S3 ya nggak boleh jadi dosen. Ya, terus. Nah, ini apakah mendorong daya saing? Nah ini kita lihat satu-satu. Terus, nah ini ya, perkembangannya kita bisa masuk ke situ. Oke, terus, nah ini yang masuk peringkat 1000. Ya. Ini naik tajam. Terus, produktivitas riset ini jelas ini ya, nanti angka-angkanya. Oke, ini yang publikasi ini, ya, ini datanya sendiri dari data ASEAN. Ini yang Indonesia, meskipun tadi itu kadang-kadang diragukan integritasnya. Bukan itu beneran agak mumet juga kita. Integritasnya diragukan, ya. Jadi orang itu akan mengeyat untuk karyanya diakui karena jurnalnya itu sudah ditarik dari Scopus. Ya. Dulu waktu saya masuk belum ditarik. Nah itu kemudian oleh mereka yang meragukan integritasnya, yang mempublikasikan ke situ, institusinya yang kena, ya, derajatnya diturunkan. Itulah makanya ITB juga kena, gitu ya, Bocris, gitu ya, UI juga. Kita jadi boros kenapa? Ya gara-gara itu mas jangan nggak tahu publikasinya siapa gitu ya, masuk di situ kemudian di retract. Ya, oke, terus. Nah, ini jumlah citasi terus saja jelas ada lah di sana, ya. Paten terus. Nah ini yang menarik. Terus, nah ini yang menarik. Jadi ya apa yang kita lihat ini angka 2011 nih, ya, angka 2000 sebentar, angka 2011 betul, ini angka 2025. Jadi pada waktu tahun 2025 ya jumlah dari pekerja kita yang lulus dan tidak lulus SD itu 48%. Perguruan tinggi itu hanya 5%. Oke, ini kan undang-undang itu belum ada nih 2011. Ya, oke, 2000. Nah kemudian ya undang-undang itu terbit, apa yang terjadi ya? Yang perguruan tinggi ini mungkin balik. Ini harusnya saya letakkan di sana, ini diletakkan di bawah. Ya. Apa yang terjadi adalah lulusan dari ini maklum aja Mas Misi. Tadi malam Mas Misi menagih saya. Saya masih ngeplot angka-angka semuanya. Karena tugasnya Mas Misinya itu tadi manfaat udah 11 juga. Ya harus pakai angka-angka itu ya. Jadi ini akhirnya yang SD turun, yang perguruan tinggi naik. Ya, jadi undang-undangnya sendiri terbitnya kan tahun 2012. Ya, gitu. Ya.
Oke, ini kinerja yang sebetulnya saya menyebutnya real value. Artinya apa? Apa yang kita didik, ya memang kerja. Memang sebetulnya kan, kenapa itu alumni ITB tetapi menjadi pengacara. Nah, contohnya ada namanya OI itu siapa yang namanya? Itu Pak Kasmi. Iya, Pak Kasmi. Itu kan urusan teori, jadi insinyur. Tapi tapi dia jadi pengacara. Nah, terus saya tanya sama dia, enggak, sederhana aja. Kalau sekolah di perguruan tinggi itu kan prinsipnya cuma pakai 3. 1 pakai huruf, 2 pakai angka. Nah, terus kalau mereka yang bidang-bidangnya kayak Pak Lo gitu, pakai yang ketiga ini banyak simbol. Gitu. Nah, saya cuma tanya itu, masih pakai huruf? Masih Pak. Angka-angka? Masih. Simbol-simbol kadang-kadang, oh masih relevan. Nanti kalau yang insinyur ujung sana tinggal simbol tok gitu. Terus, nah ini kalau tingkat pekerjaannya, ya nggak jelek-jelek amat kok, 92%. Ya, terus saja. Ini namanya penutup. Jadi membutuhkan pendidikan yang diakses oleh semua lapisan masyarakat, bermutu dan berdaya saing, ya. Bermutu berdaya saing di samping SPMI internal. Nah, SPMI-nya ini udah kayak kita sih, ya, supaya netral, ya. Nah, Undang-Undang 12 kita itu menjamin itu semua terlaksana. Makanya waktu mau di omnibus itu saya cuma tanya satu, nanti rohnya dikemanakan ya? Karena roh itu nggak bisa kita, nggak ada dokter roh, nggak bisa. Adanya dokter jiwa, tapi roh ternyata ada ya Pak. Kalau nggak bisa tanya sama Pak Roh, ya Pak. Nanti Pak Roh yang bisa menjelaskan roh itu seperti apa, bukan dokter roh. Itu saja. Mohon maaf kalau terima kasih Prof. Joko Santoso. Kita kasih plus sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau membuktikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang di dalamnya ada perintah untuk membentuk lembaga literasi mandiri yang dibuat berupa partisipasi dari masyarakat telah banyak memberikan dampak dari data-data yang disampaikan tadi, ya. Terima kasih sekali lagi Prof. Joko Santoso.